jadi yang sesi kedua ini kita akan bicara mengenai field visit supaya Anda mempunyai gambaran apa yang nanti kita lakukan, dan harapannya dengan Anda melihat langsung itu, maka pengetahuan yang Anda pelajari itu bisa lebih lama lah, atau bisa lebih diresapi. Nah, untuk field visit ini seperti yang sudah saya sampaikan waktu overview blog. Jadi ada beberapa kegiatan. Yang pertama nanti yang saya jelaskan mengenai kunjungan ke puskesmas. Kalau dilihat institusinya sebenarnya ada dua ya, puskesmas sama rumah sakit. Tetapi kemudian kunjungan yang puskesmas ini ada kelanjutannya, ada continuity-nya. Anda sudah ketemu pasiennya di puskesmas. Nah, ada hal-hal yang nanti akan ditindaklanjuti berupa home visit, dan juga Anda nanti akan berlatih lah ya untuk menulis medical record, sekalipun dari sisi isinya mungkin ya sesuai dengan pemahaman Anda pada tahun ini. Nah, dengan melihat tiga hal ini, nanti harapannya di minggu kelima itu akan ada panel dengan dokter keluarga, sehingga di sini Anda bisa banyak berdiskusi, banyak bertanya pada mereka bagaimana peran dokter umum atau bagaimana peran dokter layanan primer. Nah, untuk assessment blocknya mungkin saya tunjukkan ini saja. Kalau di total ada kegiatan kunjungan puskesmas, ada rumah sakit, kemudian ada home visit, dan ada medical record, itu kalau Anda lakukan dengan baik, sebetulnya Anda sudah menabung 12,5% dari keseluruhan nilai blok ini. Dan nanti kita akan bahas juga apakah reportnya itu individual atau ada kegiatan juga yang reportnya adalah grup. Ya, kalau grup ini artinya grup itu ya gampang-gampang susah ya. Di satu sisi mungkin enak karena tidak sendiri-sendiri, tetapi di sisi yang lain berarti Anda perlu memastikan laporan grup ini memang bagus, karena kalau tidak itu satu grup akan sama nilainya. Ya, jadi nanti ada yang individual, ada yang grup. Nah, satu persatu akan kita bahas. Kita mulai dulu dari yang puskesmas. Ini nanti ada beberapa aspek. Satu adalah clinical attachment. Yang saya maksud dengan clinical attachment adalah Anda mengamati di puskesmas ada BP ya. Jadi di tempat di mana pasien itu diperiksa. Ya, di situ Anda amati. Kemudian juga nanti ada aspek ini, mutu pelayanan kesehatan. Dan kemarin Pak Jarir, Pak Itop sudah menjelaskan ya yang mengenai drug use. Ya, sudah ada videonya juga sudah ada. Jadi ada tiga hal ini, tiga kegiatan yang Anda lakukan di puskesmas. Saya pesan Anda ini sekaligus untuk berlatih teamwork. Ya, kalau timnya tidak dikelola dengan baik, nanti kegiatannya tidak selesai. Kemudian nanti diikuti dengan home visit, dan pada saat home visit ini sekaligus informasinya berguna untuk melengkapi medical record. Kemudian yang terakhir adalah Anda berkunjung pula ke rumah sakit, tetapi ini dalam grup besar. Jadi tidak grup 10 orang, tetapi grup, kalau saya tidak keliru 30 orang. Kalau saya tidak keliru 30 orang itu akan pergi ke satu rumah sakit. Ya, jadi nanti akan diatur, tetapi nanti tidak 30 orang terus gerudukan gitu, enggak ya. Nanti di situ ada aktivitas yang ada kemudian berkelompok kecil-kecil. Oke, kita mulai yang pertama, clinical attachment. Tujuannya ya ada tiga hal ini. Tujuan yang pertama itu begini, Anda selama perkuliahan, di kuliah, di praktikum, di skills lab, maupun di praktikum searching literatur, itu yang kita ingin tanamkan adalah hal-hal yang ideal, hal-hal yang seharusnya.
Kalau nyuntik ya seharusnya seperti ini langkah-langkahnya. Kalau menjahit ya seperti ini langkah-langkahnya. Itu hal-hal yang ideal. Akan tetapi pada saat yang bersamaan kami juga merasa harus mengekspos Anda ke hal-hal yang sesungguhnya terjadi. Anda mungkin belajar bahwa yang namanya anamnesis itu harus, pertanyaannya harus tirik-tirik gitu ya. Pasien datang Anda harus tahu caranya senyum yang ramah itu seperti apa gitu. Bukan senyum yang menyeringai gitu ya. Itu senyum juga tapi senyum yang menakutkan itu seperti apa. Itu semua Anda pelajari. Anda sudah tahu harusnya seperti itu. Tapi nanti lihatlah di puskesmas seperti apa yang dilakukan ya. Ya, kami sering bercanda jangan-jangan ini dokter baru mendengar suaranya di luar karena dia hafal, oh itu Pak ini. Pak itu tuh biasanya kalau sakit kontrol asma gitu. Jadi dia belum duduk resep sudah jadi gitu ya. Jadi nanti yang Anda lihat hal-hal yang sederhana kok ya. Kemudian juga komunikasi dokter pasien mulai dari ini anamnesis sampai pengobatan, dan kalau bisa meliriklah apa yang ditulis, ya nggak usah melirik deh, nanti bisa lihat juga apa yang ditulis di rekam mediknya puskesmas. Itu Anda lihat ya, hanya ditulis resepnya kah, atau hanya ditulis simptomnya kah gitu ya, atau memang ini diagnosis ditulis dengan baik. Kemudian yang terakhir juga ya, ini Anda punya kesempatan ketika berkunjung untuk melihat supporting facilities-nya, ruang tunggunya gimana, toiletnya. Kalau perlu di puskesmas itu toiletnya Anda buka gitu ya, seperti apa toiletnya. Kalau mau dicoba ya silahkan gitu. Paling tidak baunya seperti apa baru dibuka gitu sudah breng gitu ya baunya. Itu hal-hal yang Anda lihat nanti. Iya, ini nanti yang akan dilakukan. Jadi ini hari ini kita sudah briefing di kelas, kemudian nanti di puskesmas pasti Anda akan mengenalkan diri Anda, grup Anda. Kemudian attachmentnya nanti caranya adalah Anda bergiliran di BP itu. Ya, nanti satu orang kalau bisa, kalau jumlah pasiennya biasanya sih puskesmas banyak pasiennya. Kalau bisa satu orang itu melihat 3 sampai 5 pasien melihatnya ya. Tetapi nanti yang dilaporkan hanya 2, kalau nggak salah kami menulis 2. Ya. Jadi Anda lihat 3 sampai 5 pasien itu cepat sekali. Kadang-kadang satu pasien itu hanya 2-3 menit. Itu artinya berarti satu orang 15 menit bergantian di BP sambil yang lain nanti mengerjakan tugas yang lain. Ya, nanti dokternya juga kami akan meminta agar dokternya lah yang meminta ke pasiennya bahwa Bu, nanti setelah ini masnya atau mbaknya ini akan mengunjungi ibu di rumah ya. Jadi supaya nggak usah Anda sendiri yang bersusah payah untuk mengapproach pasiennya. Jadi Anda seperti asisten dokternya itu. Biasanya kalau ke lapangan pakai dress code-nya apa ya? Pakai jas putih? Enggak? Jas lab? Ya? Enggak ya? Mungkin ada baiknya waktu Anda khusus di BP itu Anda pakai jas lab ya, jas putih. Tapi masih putih beneran enggak ya? Atau putihnya sudah broken white, tahu ya, kerennya tuh broken white. Atau malah sudah abu-abu. Ya, ya ini kan hal-hal sederhana tapi itu profesionalisme juga ya, karena Anda kan akan diposisikan sebagai asisten dokternya gitu ya. Jadi ya berusahalah yang rapi, jas labnya ya jangan terus diuntel-untel lalu terus habis itu dipakai dengan lipetannya banyak sekali itu ya, jangan ya agak rapi. Jadi saya mendorong saja, tidak mengharuskan, mendorong saja, ada baiknya Anda bawa jas lab. Kemudian ya nanti dokternya pasiennya sih bebas saja, boleh Anda yang memilih atau boleh juga dokternya yang memilihkan.
Nah, ini pelaksanaannya. Jadi nanti Anda bergantian masuk ke BB-nya, bergantian, jangan terus 5 orang masuk di BB semua, jangan ya. Bergantian satu persatu. Mudah-mudahan pasiennya cukup. Kalaupun toh 3 sampai 5 pasien ini mungkin di hari itu pas kunjungannya sepi, ya minimalnya Anda kalau bisa mencari 2 pasien. Nah, karena memang 2 pasien itu yang di report. Nah, struktur reportnya sudah kami berikan rambu-rambunya. Ini dari tahun ke tahun itu ya ada saja yang tidak nyemak ya. Tidak nyemak artinya tidak mengikuti struktur ini. Jadi saya mendorong tolong ini strukturnya diikuti. Strukturnya juga sederhana. Dan masing-masing struktur itu sudah kita berikan semacam guidance gitu ya. Apa yang Anda narasikan. Mau ditambahkan silahkan. Ya, ini hal-hal yang mungkin menarik untuk dinarasikan. Banyak nggak pasiennya, ruang tunggunya seperti apa, nyaman tidak, menemukan puskesmas itu waktu Anda ke sana sulit apa tidak, toilet gitu ya, aromanya bagaimana dan sebagainya. Observasi yang spesifik ini juga sudah ada poin-poinnya, apa yang Anda tuliskan, berapa lama, itu juga menarik tuh. Semenit udah keluar gitu atau berapa menit gitu ya. Kemudian apakah prosesnya ini memang dilakukan semua. Nah, saya meng-highlight ini patient education ini Anda lihat nanti. Saya yakin itu agak jarang tuh dilakukan ya. Kalau bisa Anda amati patient educationnya itu dokternya mengedukasi tentang apa. Kemudian sampai dengan bagaimana atau apa yang ditulis di rekam mediknya. Nah, kalau ini mungkin sekarang sudah tidak terlalu relevan karena ini dulu ini dilakukan di dokter keluarga ya, dokter praktek dokter keluarga yang praktek swasta sehingga pasiennya ada yang bayar, ada yang tidak. Nah, diskusi di sini singkat saja. Apa hal-hal apa yang sudah cocok dengan teorinya, dengan idealnya, hal-hal apa yang menurut Anda ini kok seperti ini gitu ya kenyataannya. Lalu ini sangat penting, gunakan referensi sekalipun itu hanya satu ya. Saya tidak mendorong ini bukan esai yang berat ya, satu referensi dan silahkan mau menggunakan kuliah, tapi lebih baik tentunya referensi yang dari bacaan ya, artikel dan sebagainya. Nah, laporannya sepanjang apa? Anda mau nulis 10 halaman juga boleh gitu. Tapi ini ekspektasi kami tidak ingin terlalu membebani Anda. Sebetulnya ekspektasinya ini laporan singkat saja, naratif singkat. Silahkan kalau Anda mau memasukkan foto, nanti saya sudah ingat-ingat pesan Anda Bu, file size-nya dibesarkan. Kalau Anda mau ngupload foto silahkan, tapi jangan foto narsis ya. Tahu foto narsis? Kalau foto narsis itu sama pasiennya terus matching gitu ya, itu foto narsis. Kalau bisa ini memang foto yang meaningful gitu, foto yang menggambarkan aktivitasnya gitu ya. Kalau foto narsis silahkan, tapi nggak usah di-upload mungkin. Ya, jadi foto silahkan, kemudian ya diikuti saja. Nah, masing-masing poin ini akan ada skornya, ya. Jadi tolong diikuti saja poin-poinnya. Silahkan Anda bercerita. Penilaiannya itu sangat sederhana. Ada nggak cerita tentang itu? Sudah gitu aja. Ya, kita hanya ingin bahwa hal-hal itu memang ditanyakan ada dalam laporan Anda. Tidak perlu terlalu banyak, juga tidak perlu ekspektasinya hanya 2 sampai 3 halaman. Oke, ada pertanyaan tentang yang pertama ini? Mungkin lebih mudah begini, satu persatu kita tanyakan. Ada pertanyaan mengenai yang clinical attachment ini? Di sini memang tetap ditulis, tapi kalau mau Anda hapuskan atau Anda ganti namanya, disamarkan silahkan. Ya, mungkin lebih bagus Anda ganti namanya. Ya, jadi kita agak melindungi. Tapi dan juga kalau Anda mau ambil foto, Anda minta izin dulu ya. Anda minta izin dulu, Pak, Bu. Boleh nggak saya ambil foto? Boleh ya sudah. Ya Mas, ngumpulinnya sendiri-sendiri itu, yang drug use ke Pak Itop, kemudian nanti yang ini kita buatkan tempat upload
Ini biasanya cukup diupload di Gamel. Jadi memang tidak dijadikan satu dengan drug use. Dilakukannya jadi satu ya, aktivitasnya jadi satu, tapi reportnya sendiri. Ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kita lanjut ya. Nah, pasien yang Anda temui di puskesmas itu, harapannya ini adalah kemudian Anda tindak lanjuti dengan home visit. Tahap awal supaya Anda terekspos juga dengan konsep faktor risiko dan juga faktor-faktor risiko apa yang ada di keluarga tersebut. Nah, aktivitasnya ini yang perlu Anda siapkan sebelum melakukan home visit, ya. Misalnya Anda dapat penyakitnya apa? Dapat penyakitnya infeksi saluran akut gitu ya, nafas akut. Lalu Anda cari mungkin 1-2 paper gitu. Apa sih risk factorsnya untuk ARI, acute respiratory infection itu apa? Ya, misalnya ada yang mengatakan, oh itu lihatlah dapurnya. Ya, apakah kalau masak itu asapnya bisa keluar apa enggak? Ya, itu juga faktor risiko sederhana. Jadi pilih beberapa hal yang terkait dengan penyakit itu, kemudian nanti ketika Anda mengunjungi rumahnya, nah hal-hal itu dilihat. Dan tentu saja saya yakin Anda sudah sangat diperkenalkan dengan bagaimana sopan santun, sikap dan sebagainya ketika kita berkunjung ke keluarga ya. Ya, hal-hal yang lain saya kira selama home visit ya intinya Anda melakukan interview dan Anda minta izin juga kalau boleh Anda melakukan observasi di dalam rumah maupun di sekitar rumah. Ya. Nah, laporannya seperti ini, sebetulnya struktur besar. Tapi mungkin poin-poinnya saja ada sedikit yang berbeda. Misalnya ya environment surrounding the house ini, contohnya mungkin Anda melihat kalau di rumah itu masih ada dia memelihara binatang, memelihara hewan dan itu di dalam rumahnya gitu ya. Saya nggak tahu Anda nanti dapatnya di mana gitu. Oh di rumah masih ada ayam, masih ada kambing dan sebagainya. Ya itu juga menarik untuk dituliskan gitu ya. Akses ke pelayanan kesehatan kira-kira dari rumah itu pelayanan kesehatan yang terdekat itu ditempuh dengan jarak berapa, kemudian mereka bisa kemana saja. Jadi ini tidak hanya puskesmas ya, Anda bisa tanyakan ini paling dekat apakah ada praktek perawat atau praktek dokter atau bidan dan sebagainya, itu Anda bisa ceritakan di sini. Kemudian ini observasi yang lebih spesifik. Ini Anda bisa tanya, sebelum dia ke puskesmas, itu dia sudah kemana saja? Ya, ada yang window shoppingnya itu mungkin sudah banyak. Sebelum ke puskesmas dia sudah ke mantri, dia sudah mungkin minum obat sendiri yang ada di rumah, mungkin dia mencoba herbal. Ya, ini Anda bisa tanyakan, Bu, Pak, kemarin sebelum ke puskesmas sudah minum obat apa saja atau pergi kemana saja gitu. Ya, lalu tanya juga habisnya berapa? Ya kira-kira gitu. Ya kemudian kondisi ini rumah secara umum ya, Anda bisa melihat ventilasinya atau kondisi-kondisi yang memang terkait dengan faktor risiko penyakitnya. Ya. Lalu ya yang terakhir ini Anda juga melihat faktor risiko di orangnya maupun di keluarga itu. Jadi misalnya dia kasusnya hipertensi gitu, terus Anda tanyakan juga ke orang itu faktor risikonya. Diskusi ini singkat saja, jadi ini seperti rangkuman dan kemudian silahkan Anda menggunakan 1 atau 2 gitu ya referensi untuk mengulas itu. Laporannya juga tetap tidak panjang, kita hanya mengharapkan 2 sampai 3 halaman, sama seperti tadi ya. Oke, mengenai home visit ini apakah ada
pertanyaan. Silahkan kalau mau ke rumahnya itu in pairs ya, berdua gitu silahkan. Tapi mungkin jangan terus berlima gitu ya, agak kebanyakan mungkin. Ya silahkan kalau mau bersendiri atau berdua ya silahkan lah. Baik, ada pertanyaan tentang home visit. Nah, Anda sudah ketemu pasiennya di puskesmas, Anda sudah bertemu pasien keluarganya di home visit, dan kemudian informasi yang Anda peroleh itu dimasukkan ke medical record. Jadi ini adalah satu rangkaian, ya, supaya nanti kita memahami bahwa tugasnya dokter itu memang sampai dengan memasukkan informasi itu di rekam medik. Jadi sebetulnya rekam medik ini Anda kalau download petunjuk praktikumnya itu di situ sudah ada formnya, tinggal itu Anda isi saja mengikuti form sederhana yang sudah ada. Jadi ini tidak ada kegiatan yang lain kecuali memasukkan saja informasinya ke dalam form rekam medik. Ini masih di puskesmas, tetapi nanti pola yang sama ini kita gunakan di rumah sakit. Nah, untuk di puskesmas dan di rumah sakit ini Anda sekaligus juga terekspos pada ini proses anamnesis, diagnosis dan terapi di puskesmas dan di rumah sakit. Tetapi juga Anda akan melihat bahwa tentu saja ketika fasilitasnya semakin lengkap, maka kompleksitasnya juga akan semakin tinggi. Nah, disinilah tadi hal yang kita bahas waktu di kuliah pertama, bagaimana kita mengukur mutu, itu ada mengukur strukturnya, mengukur prosesnya, dan mengukur outcome-nya. Nah, hal-hal inilah yang akan kita lihat di puskesmas maupun di rumah sakit. Ya. Ketiga hal ini, dan saya di pedoman praktikumnya sebetulnya sudah memberikan contoh-contoh pertanyaan gitu. Itu contoh-contoh saja, pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa ditanyakan untuk struktur, apa yang ditanyakan untuk proses, dan apakah puskesmas itu juga mempunyai ukuran-ukuran outcome. Ya, nanti silakan Anda baca. Di slide ini juga ada beberapa contoh-contohnya. Saya kira itu mudah-mudahan sudah self-explanatory ya, tidak terlalu memerlukan penjelasan. Nah, nanti teknisnya sebetulnya banyak hal yang ada di struktur proses outcome itu sudah akan dijelaskan oleh dokter puskesmasnya kalau itu di puskesmas, atau oleh yang memberikan penjelasan di rumah sakit, ya. Jadi sebetulnya Anda tinggal bertanya lagi saja apa yang belum disampaikan informasinya, karena itu tidak harus semua Anda tanyakan, biasanya mereka sudah berikan informasi itu di awal. Ya. Jadi di sini brief presentation dari puskesmas ataupun dari rumah sakit itu biasanya Anda sudah diberi materi. Di puskesmas ini ada layanan apa saja, dokternya berapa, perawatnya berapa, punya petugas lab apa tidak, itu sudah diberikan pada saat presentasi di awal. Nah, karena itu sudah diberikan, seringnya begini yang saya lihat di laporannya itu Anda copy paste. Itu yang saya tidak mengharapkan. Ya, jadi seperti Anda cuma copy paste, masukkan grafiknya terus Anda masukin gitu ke puskesmas. Kalau bisa jangan seperti itu ya, karena ini sekaligus untuk melatih kemampuan. Nanti kan ada penjelasan tentang narrative writing ya. Ada melatih itu, kalau Anda mau buat grafik, ya grafiknya dibuat lagi yang bagus gitu. Karena biasanya saya bisa langsung membedakan mana grafik-grafik yang ini dibuat oleh puskesmas maupun rumah sakit ya. Tipikalnya kelihatan sekali. Jadi ini kesempatan untuk Anda memperbaikinya di laporan. Nah, bagaimana dengan yang di rumah sakit? Ya, ini bagian ini saya lewati saja ya, karena ini sudah ada contoh-contohnya di pedoman praktikum, dan ini yang nanti banyak dijelaskan oleh pada waktu briefing di puskesmas. Nah, waktu di rumah sakit bedanya adalah karena Anda satu grup besar, 30 orang mungkin, 3 kelompok,
awalnya sama, jadi ada presentasi singkat dari rumah sakit, kemudian biasanya Anda diajak keliling juga oleh rumah sakitnya. Nah, setelah itu baru Anda membagi menjadi grup yang lebih kecil. Mungkin satu grup kalau itu 30 orang ya dibagi 5 gitu ya, 6 orang. Lalu grup ini akan mengamati unit yang berbeda. Jadi misalnya kalau yang dapat IGD, ya dia harus bercerita mengenai apa struktur, proses, dan outcome untuk IGD. Ya, kalau yang dapat pelayanan yang lain, farmasi gitu sama, menceritakan struktur berapa orang yang bekerja di farmasi, backgroundnya apa, apakah asisten apoteker atau apoteker gitu ya. Itu bisa diceritakan untuk masing-masing unit ini. Dan ini kita pilih unit-unit yang relevan untuk Anda ya. Nah, dari sana kemudian ya ini sifat laporannya adalah baik puskesmas yang quality of care ya, bukan puskesmas yang clinical attachment. Jadi puskesmas yang quality of care dan yang rumah sakit itu laporannya adalah kelompok. Ya. Jadi ini group report dan ini dijadikan satu yang quality of care dengan ini yang rumah sakit ini dijadikan dalam satu laporan. Dan diskusinya di sini sebetulnya lebih ini dari referensi ya. Menurut Anda atau menurut referensi sebetulnya bagaimana kaitan antara puskesmas, rumah sakit dengan dinas kesehatan kabupaten. Jadi silahkan menggunakan referensi untuk hal itu. Ada nggak sih keterkaitannya antara puskesmas, rumah sakit, dan kabupaten? Lalu seperti apa keterkaitannya? Sama referensi, kemudian group report ini juga tidak terlalu panjang, tapi ini tidak membatasi, tapi ya jangan panjang-panjang gitu ya. 4-5 halaman untuk yang ini puskesmas maupun yang rumah sakit. Ya. Jadi kadang-kadang menulis yang sedikit itu lebih sulit daripada menulis yang banyak. Karena kalau yang banyak nanti semuanya di cut and paste terus dimasukkan. Tapi kalau menulis sedikit artinya Anda harus belajar untuk merangkum ya supaya tidak terlalu panjang ceritanya. Terima kasih.